Mari kita tos dulu. Soft tenis Aceh. Soft tenis Aceh. Juara! Kita mulai. Dulu ya. Ambil posisinya masing-masing. Oke, siap. Oke teman-teman, di hitungan ketiga kita mulai bersama. 1, 2, 3, ya! Ya! Ya, pemirsa, saat ini saya sedang memegang ya satu raket yang biasa digunakan oleh atlet soft tennis. Nah, kalau Anda berpikir di rumah, kalau Anda berpikir ya, saya akan menggunakan ini untuk bermain soft tennis, Anda salah besar. Karena saya hanya melihat bagaimana teknik yang mereka gunakan dan juga yang mereka lakukan untuk dapat meraih poin-poin terbaik mereka di setiap pertandingan. Nah, mungkin setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dan berbincang langsung ini bersama dengan pengurus KONI dan juga pengurus dari Persatuan Atlet Soft Tennis Indonesia untuk Provinsi Aceh untuk mengetahui sebenarnya bagaimana persiapan untuk meraih prestasi di ajang-ajang apapun itu, sehingga ini proses latihan dan juga bagaimana sebenarnya dukungan dari pemerintah terhadap kesejahteraan dari para atlet soft tennis kali ini. Tetap ikuti saya kali ini. Setelah latihan speed, kita akan latihan mini soft tennis. Dilanjutkan dengan volley. Ini tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas teknik bagi teman-teman, baik backhand ataupun forehand. Jika selama ini kita mengetahui olahraga tenis terdiri dari tenis lapangan dan tenis meja, ada satu jenis olahraga lainnya yang masih masuk ke dalam kategori olahraga tenis, yaitu soft tennis. Dari namanya saja, kita dapat mengetahui bahwa soft tennis yang berarti tenis yang lembut merupakan olahraga yang hampir sama dengan tenis. Namun, bola yang digunakan berbeda pada tenis lapangan maupun tenis meja. Soft tennis pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Jepang pada tahun 1885. Meski sudah lebih dari seabad dikembangkan, namun olahraga ini belum begitu populer di Indonesia, khususnya di Aceh. Olahraga ini pun menjadi olahraga resmi pada Asian Games pada tahun 1994 di kota Hiroshima, Jepang, dan pertama kali dipertandingkan di SEA Games pada tahun 2011 di Jakarta. Saat ini negara-negara di Asia Timur seperti Jepang dan juga Korea Selatan menjadi penguasa olahraga soft tennis dan tidak jarang menjadi kiblat sejumlah pelatih soft tennis di Indonesia dalam mendidik para atlet soft tennis mereka. Pada pelaksanaan PON Aceh Sumut 2024 mendatang, olahraga soft tennis akan dipertandingkan untuk pertama kalinya setelah gagal dipertandingkan pada PON 20 Papua. Hal ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah atlet soft tennis Aceh untuk menjalani latihan semaksimal mungkin untuk meraih medali. Pemusatan latihan pun telah mereka lakukan sejak beberapa bulan terakhir. Para atlet soft tennis Aceh ini berasal dari berbagai kalangan dan usia. Bahkan, salah seorang atlet soft tennis yang akan bertanding pada PON mendatang merupakan seorang siswa sekolah menengah pertama. Saya Silvandre, pelatih 2 soft tennis Aceh untuk persiapan PON Aceh Sumut 2024. Sebenarnya olahraga soft tennis ini udah lama adanya, namun baru saja populer semenjak tahun 2015. Sebenarnya itu udah berkembang puluhan bahkan hampir ratus tahun yang lalu di Jepang berkembangnya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara soft tennis dan tenis pada umumnya. Seperti mulai dari cara masuk, itu ada ritual khususnya.
Jadi beberapa aturan juga dibedakan dan secara perhitungan pun berbeda. Bahkan dari raketnya sendiri itu ukurannya sedikit lebih kecil dari raket tenis biasa dengan tarikan senar yang berbeda pula dan juga dengan bola yang berbeda. Biasanya kalau kita tahu bola tenis itu berwarna hijau, tapi untuk soft tennis seperti ini dan juga lebih lembut. Kalau untuk teknik secara umum sama, tapi ada beberapa atlet ini yang menemukan dan mengembangkan pukulan khasnya tersendiri sehingga lawan juga sulit mengambil bola yang dipukul oleh lawannya. Seperti itu. Beberapa kondisi ketika dengan teknik tertentu, ketika bola itu dipukul dia mentalnya itu nggak langsung ke lawan, tapi bisa berbelok. Tentunya ada. Biasanya kalau soft tennis ini kan permainannya lebih cepat. Jadi dituntut untuk kekuatan otot kaki, kekuatan tangan, dan juga fisik lebih dipersiapkan. Walaupun secara rentang waktu itu cepat, tapi di situ langsung poin bermain di situ. Jadi kalau memang pergerakannya tidak cepat, poin dimakan lawan. Sehingga ya mereka akan menerima kekalahan. Nah, untuk soft tennis ini sendiri, teman-teman melihat peluang di sana. Jadi persaingannya lebih ringan. Tapi walaupun seperti itu, mereka tidak sedikit pun diturunkan kadar latihannya. Bahkan mereka dengan persiapan yang khusus, dengan treatment yang lebih, karena yang mereka targetkan adalah 1 emas di PON. Kalau untuk teknik secara umum itu sama, backhand, forehand, lob, dan sejenisnya. Yang membedakan adalah pukulan khas yang saya bilang tadi, slash, atau beberapa teknik yang dikembangkan sendiri oleh para atlet. Kalau di Aceh sendiri, karena kita belum lama berkembangnya, tapi secara perlahan sudah semakin populer. Karena ini bisa dimainkan mulai dari anak usia dini hingga lanjut usia. Tapi kalau dilihat dari skup yang lebih lagi, Indonesia membawa pulang medali emas pada event Asian Games Jakarta Palembang 2018 dan beberapa kejuaraan dunia lainnya. Kalau untuk perbedaan perhitungan antara tenis lapangan dan soft tennis ini sendiri berbeda. Kalau tenis pada umumnya hitungannya itu 15, 30, 40 game. Sementara untuk soft tennis sendiri itu 1, 2, 3 game. Untuk atlet yang kita persiapkan untuk PON totalnya ada 10, 5 putra dan 5 putri. Untuk nomornya itu ada 7, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, mixed double, beregu putra dan beregu putri. Untuk saat ini secara fisik atlet dan kemampuan atlet terus dilatih, tapi lagi-lagi kita terkendala di peralatan yang memadai untuk teman-teman atlet latihan. Untuk peralatannya sendiri itu nggak dijual bebas di Indonesia, jadi akses untuk mendapatkan raket dan bola itu sulit. Jadi kita beberapa kali harus berkoordinasi dengan pusat bahkan untuk ke luar negeri sendiri untuk mendapatkan peralatan kita. Walaupun terbatas tapi kita menggunakan yang udah ada dulu, bahkan beberapa mungkin bolanya karena susah didapat kita pakai yang lama. Kalau untuk raketnya sendiri kita pakai yang udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk hadir tepat waktu
Seperti biasa sebelum mulai latihan kita berdoa sama berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan latihan berfokus pada step dan teknik, dan selanjutnya kita akan rally seperti biasa, dan semoga hari ini dan seterusnya dijauhkan dari cedera dan hal-hal buruk yang tidak kita harapkan. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai latihan? Tidak ada, kita tos dulu. Mari kita tos dulu. Soft tennis Aceh. Soft tennis Aceh. Juara! Jika kita tarik sejarah dari olahraga soft tennis ini, pada awalnya Jepang yang merupakan pencetus olahraga ini meminta agar ukuran lapangan soft tennis dibedakan dengan lapangan tenis pada umumnya. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari negara lain karena mereka harus membangun kembali lapangan baru. Soft tennis sama dengan ukuran tenis lapangan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perbedaan yang mendasar dari soft tennis dan juga tenis lapangan terdapat pada jenis bola yang digunakan. Jika tenis lapangan menggunakan bola yang relatif keras, soft tennis justru sebaliknya. Soft tennis menggunakan bola yang lebih ringan, empuk, tidak berbulu, dan jauh lebih lentur. Hal inilah yang membuat pantulan bola soft tennis tidak akan jauh dari garis lapangan permainan, sehingga tidak akan menguras tenaga lebih banyak daripada tenis lapangan. Bola soft tennis terbuat dari karet yang berongga dengan udara di dalamnya. Untuk warna resmi yang telah ditetapkan yaitu putih dan juga kuning. Sementara untuk ukuran bola berdiameter 6,6 cm dengan berat 30 hingga 31 gram. Pantulan bola dari soft tennis yaitu 70 hingga 80 cm ketika dijatuhkan dari ketinggian 150 cm. Untuk menyesuaikan tekanan udara, bola harus dipompa dengan jarum tusuk bola yang kepalanya tumpul. Jarum tusuk dimasukkan pada permukaan bola yang berongga untuk mengembang dan juga mengempiskan bola soft tennis. Tidak hanya itu, jenis raket yang digunakan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan raket tenis lapangan. Hal ini pula yang membuat soft tennis merupakan olahraga yang sangat cocok untuk permainan bagi anak-anak hingga orang tua. Dari bentuk raket yang digunakan juga lebih memanjang dibandingkan dengan tenis biasa. Berapa nih? 24, 4. Bagi 4 lah, 2 putra ke sana, 2 putra ke sini. 2 putri ke sana, 2 putri ke sini. Udah bagi terus lah, Pak. Ya, ya. Oke. Cowoknya pakai abang. Baris belakang, jangan baris samping. Latihan relay yang mereka lakukan ini sangat diperlukan agar para atlet dapat terbiasa menghadapi lawan dengan berbagai kemampuan. Ketelitian dan juga ketepatan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan agar mereka bisa menganalisis pergerakan bola secepat mungkin sehingga lawan tidak mendapatkan poin.
Berbagai teknik yang dilakukan pada olahraga soft tennis ini sebagian besar hampir sama dengan olahraga tenis pada umumnya. Hanya saja, ada sejumlah pukulan yang menjadi ciri khas soft tennis pada umumnya. Dalam soft tennis, pukulan yang diberikan juga harus betul-betul diperhatikan agar bola dapat melaju melawan tekanan angin. Ya, main-main. Nama saya Takwim, ya coach dari Pelanda Soft Tennis Aceh untuk persiapan PON Aceh Sumut 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi persiapan kita juga sudah memasuki persiapan khusus juga dan juga anak-anak terlihat sangat-sangat antusias mengikuti pertandingan terbesar, terakbar di Indonesia yang merupakan ajang prestasi tertinggi di Indonesia. Untuk persiapan sendiri, anak-anak sudah melakukan persiapan yang sudah cukup panjang juga, hampir setahun, dan juga beberapa pertandingan event sudah mereka ikuti. Kalau kendala sendiri sih sebenarnya banyak ya. Cuman kan di dalam latihan ini kan kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan latihan ini agar anak-anak tidak bosan gitu kan. Baik kendala cuaca mungkin, lapangan mungkin, pengadaan peralatan juga mungkin masih banyak yang perlu dibenahi. Kalau dalam teknik bermain sendiri sebenarnya soft tennis ini tidak jauh berbeda dengan tenis lapangan sebenarnya. Namun ada spesifik pukulan yang memang menjadi kekhususan pukulan dari soft tennis ini sendiri yang akhirnya membedakan antara soft tennis dan tenis. Yang membuat jauh beda dengan tenis itu yang pertama itu bola. Bola yang digunakan itu pantulannya jauh lebih keras pantulannya dan lebih tinggi. Juga raketnya juga yang digunakan lebih soft dan lebih ringan. Begitupun yang paling gamblang yang terlihat adalah di penghitungan poin. Kalau penghitungan poin kita di tenis itu bahkan ada 2 set sampai game 6. Cuman kita hanya sampai game 4, gamenya pendek, tapi dengan durasi yang begitu ketat lah permainannya. Terkait dengan pertandingan itu sendiri, perbedaan itu menjadi hal yang mencolok karena memang di soft tennis ini sendiri memang tidak ada jeda waktu yang terlalu lama dalam satu match pertandingannya. Paling antara 15-25 menit nanti pertandingan berikutnya akan dilaksanakan kembali gitu. Berbeda mungkin dengan tenis yang mungkin sampai 1 jam, 2 jam atau 3 jam berikutnya. Memang dikejar, mungkin kalau kita bilang siap, mungkin dengan banyaknya pertandingan mungkin bisa siap, bisa tidak. Tapi dikejar terus sampai mencapai yang memang kita harus istirahat. Jadi kita memang harus door dengan kesiapan fisik yang cukup. Yang paling jelas ya namanya atlet apapun cerita itu yang namanya atlet harus kesiapan fisik ya yang utama. Ya, setelah itu baru kita mencoba memperbaiki secara teknik dan memang pola bermain serta mental anak-anak yang memang masih harus ditempa. Kita di sini lebih cenderung lebih memprioritaskan dari bagian kecepatan kaki. Jadi kalau pergelangan tangan, kekuatan tangan mungkin akan terdukung apabila kecepatan kaki dan agility-nya itu sudah mencapai titik yang paling sempurna. Dan itu akan mudah memenangkan pertandingan. Di dalam istilah-istilah soft tennis ini mungkin lebih cenderung mungkin hampir sama, mirip dengan olahraga raket lainnya. Ya juga seperti tenis juga ada grosso forehand, grosso backhand, smash, drop shot. Yang menjadi andalan di soft tennis itu adalah drop shotnya. Ya, drop shot apabila itu sempurna mungkin akan lebih dapat memenangkan pertandingan. Jadi kalau istilah di dalam ini mungkin dia hampir sebagian sama dengan tenis. Dari jenis bola ini sendiri, bola soft tennis ini terbuat langsung murni karet. Beda dengan tenis ada lapisan berbulunya. Dan karet yang digunakan untuk tenis itu lebih keras. Kalau kita memang lebih lembut dan dia ada takaran tekanan angin. Tidak bisa terlalu keras atau terlalu lembek atau terlalu soft. Jadi dia ada tekanan dan memang ada pantulan yang diukur sekira-kira mungkin 25 atau 30 cm. Nah, jadi untuk
jenis pukulannya sendiri mungkin untuk seperti pertanyaan tadi, kita harus lebih deras memukul bola ini karena dia soft. Dia harus melaju untuk melawan arah angin. Terganggu, bisa jadi terganggu dan mungkin bisa berubah arah bolanya. Ya kebetulan kita di sini mungkin daerah pesisir agak sedikit lebih banyak ya ini anginnya. Untuk cuaca sendiri mungkin ada kategori yang mungkin cuaca itu yang sudah mulai masuk ekstrim, mungkin dari pihak referee juga mungkin akan menentukan sebatas wajar angin yang masih bisa dipertandingkan atau tidak. Harapan kita ya jelas sama juga seperti pelatih-pelatih pengurus lainnya, kita pengennya anak-anak tampil maksimal lah ya dalam menghadapi ya, kita bilang ini kan ajang tertinggi olahraga Indonesia ya. Ya, semuanya ingin medali dan kita juga punya target-target khusus juga. Harapan besar kita anak-anak bisa tampil maksimal, all out juga yang mengharumkan nama daerah kita yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Baik, ini atlet kita akan melakukan servis soft tennis dari servis atas. Ya, baik. Latihan rutin yang mereka lakukan setiap hari ini merupakan salah satu upaya agar dapat tampil semaksimal mungkin pada PON mendatang. Selain latihan fisik, latihan mental juga merupakan hal yang tidak boleh terlupakan. Para atlet soft tennis Aceh ini pun setiap harinya mendapatkan pelatihan secara mental yang dilakukan oleh psikolog. Hal ini penting dilakukan agar para atlet dapat meninggalkan kebiasaan lama yang dikhawatirkan dapat mengganggu performa mereka dengan kebiasaan baru yang lebih positif dan juga produktif dalam menghadapi kompetisi. Lawan bermain gitu. Baik. Sebelum dari situ kita mundur sedikit bahwa atlet kita itu rentang usianya dewasa muda sampai dewasa, itu 18 sampai kurang lebih 30-an tahun. Nah, untuk atlet-atlet yang sudah matang secara psikologis, mungkin itu lebih mudah dan lebih gampang ketika mereka harus mengendalikan emosinya. Tapi untuk teman-teman atlet yang rentang usianya 18 sampai 25 tahun, mereka dihadapkan dengan berbagai konflik internal mereka. Dan beberapa dihadapin mungkin dengan masalah pribadi, masalah percintaan dan lain sebagainya. Nah, peran saya di sini adalah memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja selama proses berlatih walaupun mereka berhadapan dengan konflik-konflik internalnya. Maka dari itu sebenarnya PR kami sebagai tim pendamping psikologi olahraga bukan 1-2 hari karena kita bukan pil ajaib. Jadi makanya dari awal 2 tahun kebelakang kita dampingin terus demi memastikan bahwa kondisi fisik mereka udah oke, tapi ketika kondisi mental mereka berantakan, itu bakalan menjadi terkendala sendiri ketika mereka menghadapi pertandingan nantinya. Biasanya sebelum mereka masuk camp dan ketika mereka bubaran camp, mereka itu dikumpulin untuk disampaikan bahwa mengingat lagi bahwa kita di sini punya satu tujuan yang sama, yaitu emas untuk Aceh. Jadi ketika kita punya tujuan yang sama, segala kondisi dan segala konflik pun bisa kita redam. Kita ambil lagi lah contohnya beberapa teman-teman di luar sana yang mungkin tidak didampingin oleh tim psikologis. Oke, mental bertanding mereka kuat, tapi ketika ada gangguan dari urusan pribadi, mereka nggak mampu kontrol itu sehingga menjadi konflik internal berpengaruh pada performa mereka di lapangan, baik pertandingan walaupun latihan. Tekanan itu harus selalu ada, karena kalau nggak ada tekanan mereka nggak ada motivasi untuk berkembang. Tapi tekanan yang bagaimana? Nah, di situ kita desain. Apakah kita pressure habis-habisan secara fisik atau secara mental? Karena dengan tekanan yang pas itu akan membuat fisik dan mental mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau tekanannya terlalu berlebihan, mereka akan stres dan depresi. Dan beberapa teknik yang kami gunakan bahwa
pendekatan-pendekatan itu bahkan mereka sendiri nggak tahu kalau mereka itu lagi kita treatment. Tapi semuanya udah didesain kok. Kecewa itu wajar, sedih itu wajar. Tapi pada saat itu kami membiarkan mereka kecewa, kami membiarkan mereka sedih dan menyadari kondisinya. Tapi setelah itu bangkit lagi, hajar lagi, gas lagi. Tiap-tiap orang punya motivasi sendiri, maka dari itu kita gali motivasi mereka sebenarnya apa. Ya ada yang memang pengen bonus, ada yang pengen banggain orang tua, ada yang pengen ini dijadikan batu lompatan untuk karir di olahraga selanjutnya. Jadi ketika kita tahu motivasi mereka dan ketika mereka turun ya kita tinggal ingatkan lagi dengan beberapa cara yang kita gunakan. Jadi semangatnya balik lagi. Kalaupun gagal ya udah nggak masalah. Tapi setidaknya sekarang mereka berjuang dan tahu tujuannya apa. Sudah menjadwal pon, mudah-mudahan sebulan sebelumnya sudah bisa siap lah. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pusat pemusatan latihan untuk olahraga soft tennis yang dimana lokasi ini menjadi lokasi sejumlah atlet soft tennis Aceh dalam mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Pekan Olahraga PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Nah sebenarnya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pihak dari organisasi Persatuan Olahraga Soft Tennis Aceh dan juga bagaimana sebenarnya dukungan ini dari pemerintah khususnya di KONI Aceh dalam mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk meraih medali pada PON mendatang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Heri yang merupakan Ketua Umum Pengprov dari Persatuan Olahraga Soft Tennis Aceh. Assalamualaikum Pak Heri. Dan kita juga bersama dengan Pak Ilyas yang juga merupakan tim monitoring dan evaluasi KONI Aceh yang dimana ini turut melihat ya bagaimana jalannya proses latihan yang dilakukan oleh sejumlah atlet soft tennis Aceh. Terlebih dahulu kita mungkin ke Pak Heri ya Pak ya. Pak Heri, kalau kita melihat ya bagaimana sebenarnya persiapan ini yang sudah dilakukan oleh pihak pengurus dari Persatuan Olahraga Soft Tennis Aceh menghadapi PON mendatang ini Pak. Terima kasih Bang Novian. Sebenarnya kita sudah persiapan jangka panjang. Sudah panjang sekali ini. Panjang sekali. Palada Oke, siap. PON soft tennis ini atau Palada cabur-cabur lainnya. Kita persiapannya cukup serius dan kita ini memasuki tahun kedua pemusatan latihan. Anak-anak dengan serius atau dengan mengorbankan segalanya selama 2 tahun ini memang semua berada dari pagi sampai sore itu di lapangan dengan terik matahari yang memang cukup luar biasa dan mereka juga sampai hari ini alhamdulillah masih sehat walafiat dengan kondisi istirahat, makan dan sebagainya itu saya rasa sudah cukup sehingga volume latihan yang mereka laksanakan setiap hari itu sesuai dengan apa yang asupan yang kita berikan, termasuk vitamin, pendampingan dokter, pendampingan daripada psikologi kita dan support dari KONI Aceh, terutama pemerintah Aceh yang melalui KONI Aceh sudah memberikan anggaran dan dukungan sepenuhnya untuk keberhasilan cabur-cabur terutama soft tennis untuk perolehan medali nanti di PON 21 2024 yang akan datang ini. Oke, sudah 2 tahun dan ini menjelang beberapa bulan lagi pelaksanaan PON. Kalau boleh tahu sudah berapa persen ini Pak
kesiapan dari atlet kita ini? Kalau persiapan atlet sebenarnya kalau sekarang ini sudah tahap pemantapan ini. Sudah tahap pemantapan. Kenapa? Mereka sudah masuk tahun kedua sebenarnya. Sudah masuk tahun kedua dan mereka sudah kita tempat fisiknya dan sudah kita tempat teknik bermain, dan tahun kemarin 2023 juga kita juga sudah mengadakan tryout lah ke anak-anak, terutama ke Jakarta beberapa kali, dan juga kita mengirimkan juga anak-anak ini ke kejuaraan dunia di Thailand kemarin. Dan alhamdulillah kemajuan yang kita rasakan, teknik-teknik baru yang mereka dapatkan juga menunjang nantinya di PON 2021 bulan September yang akan datang. 2024 Iya. September Iya. Oke, Pak Ilyas, kalau melihat dari yang sudah dilakukan oleh pihak atlet-atlet dari soft tennis Aceh sendiri, bagaimana Mbak dari kondisi sendiri melihat sejauh ini? Optimis tidak ini peralihan medali dapat diraih untuk PON datang? Baik, terima kasih. Kami selaku tim Monef KONI Aceh sangat optimis atas latihan-latihan selama ini yang sudah dijalankan oleh cabur soft tennis. Seperti disampaikan Pak Heri tadi, kita sudah memulai pelatnas dari tahun 2022, 2023 sampai dengan 2024 ini. Dan juga selalu kita evaluasi, kita lihat, kita monitor bagaimana perkembangan setiap hari, setiap minggu. Nanti juga kita akan evaluasi sejauh mana sudah persiapan yang sangat matang. Kita dari KONI berharap bagaimana atlet-atlet daripada soft tennis ini lebih fokus pada latihan. Adapun fasilitas-fasilitasnya semua diberikan oleh KONI, baik untuk konsumsi mereka, untuk akomodasi, transportasi, termasuk juga kesehatan selalu kita cek terhadap atlet, dan juga berhubungan dengan vitamin. Pada prinsipnya KONI adalah sangat berharap bagaimana cabur soft tennis ini salah satu cabur permainan, karena kita tahu bahwasanya ada 3 kategori cabur, ada permainan, ada terukur, ada bela diri. Jadi cabur soft tennis ini permainan dan juga cabur-cabur lainnya, kita berharap bagaimana ke depannya saat PON nanti bisa menyumbangkan medali sebanyak-banyaknya. Seperti yang direncanakan, ditargetkan oleh KONI Aceh, bahwasanya kita berharap agar supaya tuan rumah Aceh ini bisa peringkat 7. Ya, saat PON nanti minimal kita masuk 10 besar. Karena ini adalah satu harapan yang diinginkan oleh KONI dan juga pemerintah Aceh, berkat dukungan daripada pemerintah Aceh hari ini, bagaimana semua cabur bisa berlatih secara maksimal. Terutama di sini adalah soft tennis, bisa fokus lebih maksimal berlatih dengan target yang diharapkan baik oleh KONI maupun juga oleh soft tennis. Oke, target-target itu kan sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya Pak ya. Jadi kita juga sempat berbincang sedikit target-target yang ingin diraih untuk cabang soft tennis sendiri. Mungkin dari Pengprov sendiri berapa target yang diamanahkan lah oleh KONI untuk cabur ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya target yang diamanahkan oleh KONI itu sebanyak-banyak. Tapi kita hanya menargetkan 1 emas. 1 emas. Karena kita melihat di peluang mixed double itu kemungkinan besar lah ada di kita emasnya. Nah, yang kedua di ganda di bergu putra itu juga kita akan menyuri 1 emas lagi. Karena di bergu putra alhamdulillah selama Palada 2 tahun mereka menunjukkan yang grafik yang luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa mengikuti nantinya medali di mixed double nanti. Oke, Pak Ilyas sudah disampaikan tadi targetnya. Apakah itu cukup kira-kira menurut Bapak, atau sebenarnya bisa lebih lagi nih diraih oleh para atlet soft tennis ini, Pak? Kalau melihat dari kapasitas dan juga dari latihan yang mereka lakukan, Pak, selama ini.
Ya, dari tim Monef sebenarnya juga berharap lebih dari target yang disampaikan oleh pengurus tadi. Karena prinsipnya dari KONI adalah bagaimana ini bisa tercapai target tersebut. Dalam arti kata adalah bagaimana cabur-cabur lain termasuk Softtenis ini adalah bisa lebih maksimal, bagaimana target ini bisa tercapai. Dengan perkembangan sekarang ini kita lihat dari plakda mereka lakukan, saya pribadi dan juga pengurus KONI sangat yakin bisa tercapai target tersebut. Dalam arti kata, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Heri, target untuk minimal 1 emas dan juga kami berharap di KONI bisa mendapat 2 emas. Karena kita pahami bahwasanya apalagi soft tennis sebagai tuan rumah juga bermainnya di Aceh. Oke, tentu untuk mencapai target tersebut kan perlu ada sebenarnya seperti dukungan, baik dukungan secara fisik dan juga mungkin dukungan secara material lah, mungkin yang bisa yang mungkin diharapkan oleh teman-teman Pengprov dari Persatuan Olahraga Soft Tennis sendiri. Nah ini Pak, tadi kita sempat berbincang bersama dengan pelatih bahwasanya mungkin ada sedikit kendala ataupun semacam kesulitan lah mereka dalam menjalani proses latihan, khususnya ini di alat peralatan tadi Pak ya. Seperti sampaikan, itu mungkin bagaimana dari KONI sendiri menangani lah permasalahan tersebut sehingga ini teman-teman atlet bisa latihan secara maksimal sehingga target itu bisa dicapai nih Pak. Ya, khususnya mungkin untuk peralatan untuk cabur soft tennis ini, kami dari pihak KONI yang saya tahu bahwasanya sudah menerima permintaan kebutuhan daripada soft tennis. Dari pihak KONI sedang mempersiapkan untuk peralatan-peralatan tersebut, bahan-bahan apa saja yang diminta oleh Pengprov, terutama soft tennis, sedang dipersiapkan oleh KONI, sedang diusahakan agar supaya ini dalam waktu secepatnya ini bisa tersedia peralatan tersebut. Pertama, apakah dia berhubungan dengan raket, ya, dengan bola, dan juga kebutuhan lainnya. Prinsipnya adalah KONI sangat mendukung sepenuhnya ya terhadap kebutuhan para atlet semua cabur yang akan mengikuti pelatihan. Oke, Pak Heri, kalau misalkan tadi mungkin tadi peralatan ya menjadi kendala utama. Ada kendala ini nggak Pak dalam proses latihan ini Pak? Kalau saya pikir berkat dukungan KONI sepenuhnya dan pemerintah Aceh ini, saya pikir ini semua lancar lah. Lancar. Memang kendala kita seperti disampaikan tadi, sebab kita sudah menyampaikan Alat-alat tadi Pak ya, peralatan kendalanya ya. peralatan, karena peralatan soft tennis ini tidak ada di Indonesia dan kita harus memesan ke Jepang atau Korea. Nah ini permasalahan yang agak sulit karena kita memesan harus menitip kepada kawan-kawan yang ikut kejuaraan dunia di sana. Itu pun bisa dibawa pulang 1 atau 2 raket, karena kalau dikirim melalui paket, karena itu belum terdaftar, ini juga alat-alat ini juga nggak bisa masuk melalui bea cukai kayak. Oke, artinya sebenarnya dukungan dari KONI sudah semaksimal luar biasa dukungan KONI. Mungkin ya Pak Heri, perlu nggak sih sebenarnya puluhan atlet ini menjalani semacam TC keluar daerah? Apakah cukup sebenarnya ini teman-teman atlet ini hanya melakukan latihan di sini atau ini perlu ada latihan khusus ini Pak? Sebenarnya nggak bisa kita hanya berlatih di sini aja. Baik, Pak Ilyas tidak bisa latihan di sini saja nih Pak. Karena kita harus ada evaluasi keluar, tryout. Kita harus tahu nantinya mereka sampai di mana latihan mereka ini, kan bisa ujinya keluar. Mereka sampai di mana yang kita ajarkan saat ini, mereka evaluasi di luar, berhasil nggak mereka? Sebenarnya itu nilai yang harus kita dapatkan dari atlet-atlet ini dan pelatih yang selama ini menangani. Kalau mereka juga setelah kita tryout juga masih belum apa-apa, berarti kita harus tempa lagi sisa bulan menjelang PON ini. Itu saya pikir harapan. Mungkin tanggapan apa? Ya, saya rasa itu perlu dilakukan. Di samping mereka berlatih di tempat sendiri, perlu juga mengikuti tryout dan juga kalau ada kesempatan untuk kejurnas sebelum PON ini juga dari KONI dikasih kesempatan untuk mengikuti kejurnas. Ya, karena kita tahu bahwasanya setiap tahun ada kejurnas. Ya, mudah-mudahan khusus untuk soft tennis ini, kalau sebelum jadwal PON-nya ada jadwal kejurnas, saya rasa dari KONI diberi kesempatan untuk mengikutinya. Karena di situ juga bisa mengukur ya tingkat selama ini yang sudah mereka latihan, ya bagaimana hasil latihan selama di daerah. Kita bisa melihat
hasil juga yang didapatkan saat kejurnas. Karena kejurnas dapat kita pahami bahwasanya diikuti juga oleh beberapa posisi yang ada. Oke, beberapa waktu lalu ini teman-teman ada 3 orang atlet Pak ya yang bertanding di Bangkok Pak. Mungkin ya sudah seperti Pak Heri sampaikan tadi. Kalau Bapak melihat sebenarnya melihat prestasi yang mereka raih ada sampai 8 besar Pak ya, sampai 8 besar. Itu bagaimana Pak optimisme dari KONI Aceh sendiri? Ya, dari kami termasuk dari Monef ini dan KONI juga saya rasa itu sudah sangat maksimal. Mudah-mudahan dengan ukuran kejuaraan dunia itu kita bandingkan dengan ukuran nasional, kami yakin mereka akan mendapatkan medali nanti. Oke, Pak Heri, melihat dari ada berapa atlet Pak yang nanti akan yang akan bertanding di PON nanti? Ada 10 atlet. Dari 10 atlet ini, apakah ini semuanya ini adalah mereka putra-putri terbaik yang berhasil disaring pada pelaksanaan PORA lalu atau ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi kita tidak bisa karena soft tennis tidak dipertandingkan di PORA. Karena kita hanya merekrut beberapa pemain terbaik yang di tenis lapangan di PORA. Dan mereka ini tekniknya nanti akan kita rubah sedikit menjadi teknik soft tennis sebenarnya. Dan mereka ini juga atlet-atlet terbaik di PORA dan mereka juga medali di PORA ini di tenis lapangan. Dan kita rekrut menjadi atlet soft tennis dan mereka sebenarnya dasarnya juga soft tennis dan bermain di PORA PD ya, PORA PD kemarin. Di cabur tenis lapangan. Iya, jadi kita rekrut menjadi atlet soft tennis dan tekniknya sedikit aja berubah. Iya. Dan harapan kita dengan Palada 2 tahun ini mereka nanti bisa lebih berpeluang prestasi di PON nantinya, semoga. Kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai Pemprov, daerah mana nih Pak yang menjadi pesaing terberat ini Pak untuk PON mendatang nih? Untuk mix itu ada 5 provinsi nanti yang akan berhadapan sama kita. Jambi, Palembang, Sumsel ya. Sumsel, Jambi, Lampung, NTB, Aceh sendiri. Nah ini kelima ini kita bisa menargetkan. Kenapa saya nargetkan emas? Di sini nih atlet mix double kita termasuk atlet yang terkuat. Jadi kita prediksi di mix ini bisa mendali emas maksimal mereka. Nah satu lagi di Bergu Putra. Bergu Putra ini memang semua kuat. Ada DKI di situ, ada Jatim di situ, ada Jogja di situ, DIY, ada Kaltim di situ, satu lagi ada Jabar. Tambah plus 1 Aceh. Nah ini kekuatan semua merata. Sedangkan DKI sama Jabar ini memang pemain Palatnas semua. Tapi pemain Palatnas juga itu mereka juga teman sparring mereka. Nanti juga saya juga di Bergu saya yakin mereka bisa mendali. Oke, sebenarnya kalau misalkan pada pelaksanaan PON Papua lalu ini bisa bisa dipertandingkan, bisa menjadi tolok ukur juga sebenarnya Pak untuk meraih prestasi seperti ini ya. Mungkin terakhir Pak, mungkin harapannya ini Pak, mungkin dari Pak Ilyas dan juga Pak Heri, apa sih Pak harapan yang ingin diharapkan tentunya ya, untuk atlet-atlet soft tennis Aceh ini dalam menghadapi PON mendatang? Mungkin ke Pak Heri dulu. Ini, Pak. Saya pikir mohon doa seluruh rakyat Aceh supaya anak-anak ini tetap sehat dan tetap bisa tampil maksimal di PON nantinya. Itu aja Pak. Oke, mungkin dari Pak Ilyas. Harapan dari kami, dari tim Monef dan juga mungkin dari KONI berharap bagaimana semua atlet yang sekarang sudah tergabung dalam Platda bisa fokus latihan ya sesuai dengan jadwal sudah diberikan oleh pelatih, mengikuti arahan pelatih agar supaya mereka ya bisa mencapai target daripada pelatih dan juga mencapai target daripada pengurus dan juga terutama juga mencapai target daripada KONI untuk mendapatkan medali. Oke, terakhir pesan kita mungkin kesejahteraan para atlet jangan dilupakan Pak. Ya, kalau mereka meraih prestasi yang sebaik mungkin. Itu menjadi poin utama juga Pak ya, agar ini para atlet ini semangat dalam meraih prestasi mereka. Terima kasih Pak Ilyas, terima kasih Pak Heri atas waktu. Kita harapkan ini para atlet dapat meraih hasil terbaik pada pelaksanaan PON mendatang. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dan juga melihat sebenarnya bagaimana persiapan dari para atlet soft tennis, khususnya untuk atlet putri ya dalam melakukan persiapan mereka menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024.
Sama seperti halnya tenis lapangan, pertandingan pada soft tennis juga dibagi tunggal dan juga ganda untuk pria dan wanita serta ganda campuran. Dalam setiap pertandingan biasanya akan dimainkan satu set menggunakan sistem best of 7 games, yang artinya pemain yang dapat memenangkan 4 game pertama memenangkan pertandingan, dan apabila terjadi game skor 3-3 maka permainan dilanjutkan hingga salah satu memenangkan 2 game atau 5-3. Apabila terjadi 4-4 dilakukan tie break seperti tenis lapangan. Sementara peraturan pada pertandingan ganda hampir sama dengan tunggal. Akan tetapi perbedaan pada pertandingan ganda menggunakan best of 9 games atau pasangan yang telah memenangkan 5 game pertama memenangkan pertandingan. Soft tennis menggunakan istilah last game, 3 all in singles or 4 all in doubles. Pada pertandingan terakhir, pemain tunggal atau tim ganda bergiliran memberikan 2 poin sekaligus dan mereka berganti tempat setelah 2 poin pertama dan kemudian setelah setiap 4 poin. Para atlet yang diturunkan pada PON Aceh Sumut mendatang merupakan atlet yang memiliki rekam jejak yang gemilang dalam olahraga soft tennis. Sejumlah atlet ini pun bahkan telah mendapatkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Meski begitu, tidak sedikit dari mereka yang memulai olahraga soft tennis ini dari tenis lapangan. Namun tidak bisa dipungkiri, masih ada sejumlah hal yang harus mereka perbaiki dan tingkatkan agar cita-cita membanggakan daerah Aceh dapat terwujud. Perkenalkan, saya Muhammad Maulidan Laksana, atlet soft tennis Aceh yang akan berlaga di PON Aceh 2024 bulan 9 nanti. Di soft tennis ini kenapa saya bisa banyak tertarik? Kebetulan di soft tennis ini banyak bermain di fisiknya, di tekniknya. Terutama itu sangat penting di fisik. Karena dengan kita bermain soft tennis ini, fisik kita tiap harinya latihan itu kadang seminggu itu fisik ada 4 atau 5 kali dibandingkan dengan tekniknya selebihnya. Karena terutama di soft tennis nanti juga peluang untuk kita meraih kemenangannya itu lebih besar. Karena di tenis kita juga pernah bermain basicnya dari tenis. Kenapa kita tertarik ke soft tennis? Makanya kita mencari peluang di soft tennis ini untuk meraih medali emas. Untuk peluang di soft tennis ini kemungkinan besar insya Allah dengan kami latihan rutin setiap harinya, insya Allah kami menargetkan emas di PON Aceh 2024 nantinya. Ya, alhamdulillah beberapa waktu lalu kami baru mengikuti pertandingan di Thailand, tepatnya di Pattaya, dalam rangka kejuaraan dunia soft tennis ya sedunia. Alhamdulillah kami dikirimkan dari KONI Aceh untuk bertanding di Thailand, di Pattaya. Dan alhamdulillah juga kami bertiga masuk 8 besar, kalah dengan Korea. Yang di sebelah kanan saya Mawar Oknanda dan sebelah kiri saya Ella Faradila. Bagi kami pada itu kejuaraan dunia pertama yang kami ikut. Kemudian kendala di kami itu mungkin ya pengalaman jam terbang juga, karena pada kami memulai soft tennis ini 2017, sedangkan soft tennis ini sudah lama terbentuknya. Untuk peralatan dan segala macam juga kami memaksimalkan apa yang ada seperti raket, sepatu ataupun yang lainnya, grip, raket. Itu kami memaksimalkan apa yang ada, karena memang untuk pemesanan seperti raket ini dan bola soft tennis ini juga harus pemesanan dari luar negeri. Alhamdulillah selama 2017 kami sudah banyak mengikuti turnamen-turnamen baik nasional maupun internasional. Kalau kami itu kebanyakan mengikuti kejuaraan nasional, yang dimana juga pernah meraih medali emas di ganda campuran, membawa nama harum Aceh. Harapan saya dan teman-teman
Mungkin harapannya bisa lebih mendukung penuh untuk kegiatan soft tennis ini, walaupun soft tennis ini belum familiar seperti tenis. Kemudian kami juga mohon doa dan dukungannya pada seluruh masyarakat Aceh, khususnya untuk mendoakan kami di ajang PON 2024 Aceh Sumut yang akan mendatang. Betul, Pak Aun ya, tungguin. 52 kanan. Ya, sebelumnya kami dari atlet tenis pindah cabur ke soft tennis karena menurut kami itu soft tennis itu olahraga yang menarik karena yang pertama bola soft tennis itu nggak kayak bola tenis biasa karena bola soft tennis itu mungkin kita bilang bisa lembek gitu, bisa mungkin lebih susah dipukul karena bolanya lembek gitu. Jadi mungkin itu suatu tantangan untuk diri kami sendiri untuk memukul bola itu. Kalau untuk saya kenapa kami beralih ke soft tennis untuk mendapatkan medali emas, insya Allah bisa di dalam olahraga ini. Kalau misalnya di soft tennis itu kita lebih menampar bola, sedangkan di tenis itu lebih ke spin seperti itu. Saya memulai soft tennis ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Kira-kira berapa tahun bisa bermain soft tennis ini dengan kejenjang memainkan pertandingan ini ke tingkat nasional itu butuh waktu sekitar 2 tahun lebih kurang. Kalau saya sendiri sudah bermain soft tennis itu juga dari 2017. Mungkin waktu saya untuk ikut tanding ke jenjang nasional atau jenjang daerah lainnya itu mungkin saya butuh waktu 2,5 tahun untuk bisa bermain di kancah nasional. Kalau yang memperkenalkan soft tennis di Aceh ini Pak Heri Laksana. Iya, dari teman-teman juga teman-teman. karena kami semuanya ini dari atlet tenis Dari ya. atlet tenis semua. Jadi ya dari kawan-kawan gitu. Bisa Alifa juga tahu dari saya juga tahu dari teman lainnya gitu juga. Kalau untuk saya sendiri di tahun 2018 kami mendapatkan medali perunggu kejuaraan nasional soft tennis di Manado, itu kategori bergu putri. Dan yang kedua itu di Prapon Jakarta, mungkin kami itu lolos untuk PON Papua, tapi sayangnya ada 10 cabur yang dicoret, itu termasuk cabur kami. Padahal kami harusnya main di PON Papua tahun 2020 kemarin. Kejuaraan yang sudah pernah diikut itu untuk banyak ya di Prapon Jakarta, terus Kejurnas Jakarta juga, serta mengikuti seleksi SEA Games kemarin tahun 2022. Ya, 2022 di Jakarta juga. Saya dan rekan lainnya gitu. Setelah itu di Kejurnas Jakarta mendapatkan medali emas di mixed double. Setelah itu kami mengikuti internasional di Thailand, yaitu World Championship di Pattaya. Selama program selama ini yang kami ikuti dari para pelatih itu dari pelatih seperti biasa, pagi itu dari jam 8.30 sampai jam 11 itu fisik. Kalau sore itu mulainya dari jam 3 sampai jam 6 sore. Itu seperti main biasa saja. Fun game lah gitu. Kalau untuk saya sendiri, harapan saya nanti bisa mendapat medali emas di PON Aceh Sumut dan bisa membanggakan seluruh rakyat Aceh dan bisa membawa nama saya pribadi untuk bermain juga di kancah nasional ataupun internasional, dan saya berharap saya juga bisa masuk ke pelatnas tahun ini setelah PON nanti. Harapan saya untuk PON Aceh Sumut ini semoga tim putri maupun putra bisa bermain dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga tim putra dan putri juga tidak ada cedera sedikit pun sampai nanti kita akan bertanding di PON Aceh Sumut 2024. Sekali lagi. Sorry.
Ya pemirsa, sebenarnya tidak semudah seperti yang terlihat ya. Kalau kita melihat tadi atlet tadi sangat mudah memukul bola dan juga berusaha mendapatkan poin-poin mereka. Tapi itu sebenarnya sangat sulit. Dibutuhkan kerja keras dan juga latihan yang rutin agar para atlet-atlet soft tennis Aceh ini dapat meraih prestasi sebaik mungkin. Dan demikian dan sekian arena olahraga TVRI kali ini. Semoga informasi yang kami tayangkan dapat memberikan informasi dan juga dapat memberikan hiburan bagi Anda tentunya dalam dunia olahraga yang ada di Provinsi Aceh. Saya Noven Aulia, sampai jumpa. Kita mulai lagi. Ayo, lagi. Apet. Aduh. Nanti. Kena semua nanti. Jangan merapat, kena semua. Enggak ada. Rapat dikit lagi, rapat dikit lagi. Dah. Batas kita bukan murim. Ya. Awas keluar racketnya. Awas. Oh nggak apa oh. Awas ya, puasa. Enggak kosong. Tuh kan nyulut juga. Kaza ke siap. Adiknya. 2, 3, gas.